Halo, aku Rani dengan username Instagram Surikala kalau teman-teman tahu. Aku seorang cyclist entusias dari Mojokerto. Awal mula nama Surikala itu sebenarnya nama sepeda pertamaku. Jadi aku punya sepeda pertama Minion jenisnya kecil. Dulu awal-awal suka goes pas COVID, beli sepeda seadanya waktu itu di OLX. Kemudian aku rombak, aku kasih perintilan-perintilan yang menjadi ala-ala Jepang gitu. Nyoba pertama kali goes jauh itu ke Malang dan pakai sepeda Minion itu. Dan dari situ pulang emang capek tapi besoknya mau pengen lagi dan jadilah sampai sekarang. Dari 2021 sampai sekarang jadi suka goes jauh. Di Paradise Loop ini sebenarnya awalnya pengennya cuma muter Lombok aja karena aku belum pernah ke Pulau Lombok sebelumnya, main pun nggak pernah gitu. Jadi kayaknya menarik untuk dieksplor. Dan triggernya aku lihat konten-kontennya orang gravel sama RB, especially Mas Elesan CC, kalau teman-teman tahu, Mas Setam namanya. Jadi dari kontennya Mas Setam, aku wah ini kayak surga tapi jarang dieksplor sama orang-orang yang sejenis kayak aku, yang emang sepedaannya buat petualang gitu ya, bukan RB tapi pakai sepeda 26 lady kayak gini gitu. Jadi aku tertarik untuk nyoba rute Lombok dan sendiri dan pakai sepeda baru yang baru aku develop, yaitu 26 Lady. Kalau proses sebelum berangkat, dari fisik aku udah latihan. Jadi latihannya 2 hari sekali. Itu selama kurang lebih 2 bulanan. Aku coba rute yang elevasinya lumayan. Jadi kalau di Mojokerto ini aku latihannya ke Dawar Blandong, itu elevasinya hampir mirip sama kayak di Lombok, habis itu ke Pacet kayak gitu-gitu. Dan itu cuman pendek-pendek aja sih, tapi rutin kayak 50 sampai 60 kilo gitu. Terus kalau mental, nah ini kembali lagi ya, triggernya kenapa nih kok akhirnya berani, itu kan juga bisa memotivasi kita untuk terus menggali nih. Aku dari situ menggali kayak rutenya aku lihat di YouTube, lihat dari konten orang, aku tanya-tanya temanku yang udah pernah tinggal di Lombok, kayak kondisi alamnya gimana, sosial, terus society-nya gimana, kayak gitu. Itu aku validasi ke teman-temanku yang udah ada pengalaman di Lombok gitu. Dan sebelum berangkat kemarin lumayan padat persiapanku. Jadi dari segi biaya aku mengajukan sponsor ke beberapa brand dan jualan merchandise waktu itu. Jualan merchandise Paradise Loop, aku jual buset bag, ada backpack sama kaos. Jadi untuk sebuah Paradise Loop ini aku persiapkan kurang lebih 6 bulan untuk sampai akhirnya berangkat ke Lombok dan Bali. Rute yang paling menantang tentunya di Lombok, karena kalau di Bali itu aku udah pernah kan ya, Mojokerto Bali waktu Rapa Festi 2023 akhir. Nah di Lombok ini yang paling seru menurutku Mekaki Hill. Di Mekaki Hill ini tanjakannya lumayan. Kayak aku di Jawa ini belum pernah menemui tanjakan semeliuk-liuk itu. Jadi kayak dari bawah tuh kayak ular tangga gitu. Dan view-nya itu bawahnya pantai. Jadi kita berasa kayak lagi di Raja Ampat, tapi enggak di Raja Ampat, tapi di Lombok gitu. Dan itu kawasan sepi banget, kayak jarak dari penduduk ke penduduk lainnya itu bukan serapat di Jawa gini ya, kayak 2 kilo baru kita ketemu rumah penduduk, 3 kilo baru ketemu rumah penduduk, dan itu di situ nggak ada lampu. Jadi sekalinya gelap ya udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak anjing liar juga di sana, jadi itu cukup membuatku
kesulitan melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Mandalika gitu. Momen yang hampir bikin nyerah itu di hari pertama. Jadi baru aja mulai, udah banyak kendala, mulai dari harusnya aku udah mulai ngelup itu jam 6 pagi. Jadi 6 pagi itu udah masih gelap kalau di Lombok kan. Tapi ternyata nggak bisa memulai jam 6 pagi dikarenakan ada kendala device, HP aku tiba-tiba mati, nggak bisa buat nge-record, nggak bisa lihat rute. Aku kan juga nggak bawa cyclocom teman-teman, jadi based on HP semua. Jadi kayak Maps, terus Strava, kayak gitu-gitu aku semuanya di HP kan. Itu baru bisa mulai jam 10 siang. Dari Mataram, aku menuju ke Sekotong. Nah di Sekotong itu karena bagus, aku tuh sering berhenti gitu buat take video, take foto. Aku juga kebetulan bawa kamera analog, jadi kayak sepanjang perjalanan tuh tergoda akan semua view-view yang aku lewati gitu. Kalau misal cuma dilewatin sayang banget, jadi downtime-nya tuh di ya mampir-mampir itu. Terus alhasil waktu di Bukit Mekaki aku udah kemalaman, baru masuk Mekaki tuh jam 4 sore. Jam 4 sore, nyampe puncak jam 18.00. Nah sebelum mulai loop itu aku udah survei dulu gitu, kayak tanya-tanya sama teman-teman Lombok. Nah dari teman-teman Lombok menghimbau aku supaya nggak masuk Mekaki, maksudnya masuk Mekaki ketika pagi aja, karena itu panjang banget dan elevasinya lumayan parah. Jadi kalau misalkan seharian full itu nyampe, tapi kalau misal kita saatnya udah siang pasti udah kejebak di hutan malam gitu. Jadi himbau nih Mbak, jangan ke Mekaki ya, kayak gitu. Karena kalau apa ya namanya bocah tengil, makin dilarang makin kepo. Aku ini dong browsing, emang separah apa sih Mekaki ini? Aku lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram, view-nya kayak bener-bener di Raja Ampat gitu. Maksudnya belum banyak orang yang eksplor. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah nekat, aku tetap masuk ke Mekaki. Alhasil di Mekaki tantangan kedua yaitu aku pertama kali selama gue sejauh ini baru dapat apa ya, godaan atau tekanan dari warga sekitar. Jadi kayak waktu itu aku diikuti 8 orang cowok dan kayaknya masih bocil sih, kayak SMA atau SMP gitu. Mereka tuh pakai sepeda racing yang buat balap liar itu, ada goncengan 3, ada yang goncengan 2. Terus dia cuman nggak jelas gitu, kayak ngikutin aku. Dia pakai bahasa Sasak, mereka ketawa-ketawa. Aku nggak paham bahasa dia, jadi aku cuman diem karena waktu itu juga nanjak, boro-boro mau jawab. Kita aja ngatur nafas udah susah gitu. Akhirnya itu aku diem doang, diikutin sejauh 2 kilo. Aku nggak tahu motifnya apa, tiba-tiba di puncak nih aku menemukan wah selamat nih. Jadi di situ ada ibu-ibu cari rumput buat ternak gitu di kiri jalan, dan aku sengaja emang kayak melipir buat ngobrol atau sekedar tanya-tanya sama ibu biar 8 orang ini nggak ngikutin aku lagi. Dan bener aja ketika aku ngobrol sama ibunya berhenti, mereka langsung cabut nggak tahu kemana, kayak dia takut gitu loh karena ada akamsi, jadi nggak berani apa ya ngapa-ngapain aku. Terus habis lolos dari 8 orang cowok ini, aku tetap lanjut tuh, masih ada tenaga, maksudnya meskipun shock, takut, tapi aku masih punya tenaga buat melanjutkan gitu. Artinya nyampe puncak. Nah ini juga faktor yang nggak aku tahu gitu, kondisi alam, bahwa di sana itu nggak ada lampu kalau malam di jalanan gitu. Jadi kaget banget jam 18.00 udah gelap dan nggak ada lampu, banyak anjing liar. Nah di situ juga ada 3 tekanan juga ya. Nomor 3 ini dikejar anjing. Karena sebelumnya udah pernah dikejar anjing, aku berusaha tenang. Nah bedanya di sini tuh karena hutan, jadi anjingnya tuh liar. Aku dikejar sampai benar-benar dia bisa gigit barang aku yang aku bawa di rak belakang ini.
Jadi waktu itu dia sempat gigit sandal, habis itu dilepas karena aku di turunan. Jadi mereka tuh kayak bergerombol, ada 5-6 anjing. Mereka tuh kurus banget sampai kelihatan tulang rusuknya. Jadi kayak aduh, takut bawanya tuh kayak, dan mereka kayak mau dimakan gitu. Kayak takut. Akhirnya untungnya aku selamatnya waktu di turunan itu sih. Dan tekanan nomor apa ya? Bukan tekanan, tantangan nomor 4 waktu di hari pertama yang sempat bikin down adalah aku terjebak di hutan, gelap, nggak ada warga, nggak ada siapa-siapa. Kemudian aku harus mau nggak mau balik lagi ke bawah, dan itu pun aku minta tolong warga. Jadi aku di rescue sama warga sejauh turun lagi ke bawah, balik ke rute semula sejauh 12 kilo untuk cari penginapan, karena udah nggak memungkinkan banget untuk lanjut sampai ke Mandalika karena emang masih jauh dan tanjakannya ngeri dengan aku cuman bawa sepeda ini. Aku dibawa sama 2 motor. Waktu itu satunya bawa sepedaku, satunya bawa aku. Itu alhamdulillah masih ada orang baik yang menyelamatkanku gitu ya, untuk cari penginapan terdekat. Gitu sih. Jadi balik dari penginapan bener-bener nangis, shock. Aku telepon teman-teman yang ada di Mojokerto. Aku menceritakan yang terjadi di hari pertama, kayak sempet nyeletuk kayak apa aku nggak lanjut ayo, kayak takut banget, kayak ternyata ini tuh semuanya di luar ekspektasi, padahal kita tuh udah ngeplan, menurutku udah rapi ya, udah rinci, udah detail, kayak dari rute, terus society, terus kayak tanjakan, apa-apa tuh udah kita cari tahu, tapi ternyata waktu di lapangan ya masih ada aja gitu hal-hal yang wow. Itu aja sih. Aku suka goes jauh solo ride ini karena aku suka sendiri. Jadi kalau goes sendiri itu kita nggak perlu menyesuaikan pace sama teman-teman kita. Jadi kita bisa goes kemanapun. Dan yang terpenting menurutku kalau aku sendiri itu rasanya kayak aku bisa ada waktu buat diriku sendiri, bisa podcast gitu ya, bisa yapping di jalan, bisa mengenal diriku lebih jauh gitu kan, karena nggak semua orang bisa dan berani sendiri gitu. Dari pertama kali nyobain goes jauh sendiri dan aku langsung jatuh cinta gitu ya dengan solo ride. Karena emang seseru itu, kita bisa bebas menentuin tujuan, kapan mau berhenti, mau kemana, bebas. Selama hampir sebulan di Paradise Loop ini, aku bawa semua perlengkapan atau bawaanku full di sepeda. Aku nggak bawa tenda. Jadi dalam hampir sebulan ini aku memutuskan untuk tidurnya di penginapan. Itu bedanya. Emang agak kalau cewek tuh beda sama cowok lah, nggak fleksibel. Mungkin kalau backpacker cowok tuh bisa menyesuaikan, bisa fleksibel, bisa numpang di rumah temen mungkin. Nah kalau cewek ini lebih ke gimana ya, karena jauh dan butuh safety-nya sih. Jadi karena ini bukan race juga, nggak ada COT atau apapun, jadi aku better ke penginapan, dan ya emang seadanya sih, nggak harus yang hotel kayak gitu-gitu. Jadi untuk barang bawaan aku bawa baju secukupnya, itu pun juga baju yang emang bener-bener sesuai keinginanku gitu, bukan baju yang portable atau simple bisa dilipet segini-gini, enggak. Jadi random gitu, aku bawa kulot lah, terus bawa jeans, bawa kemeja, pokoknya semua yang aku suka aku bawa gitu. Jadi semuanya ada di tas depan sama di tas belakang. Untuk tiap harinya dari penginapan satu ke penginapan lainnya itu aku nyuci. Jadi kayak udah selesai ngelup, malamnya sebelum istirahat aku sempetin nyuci gitu. Tips dari aku sebelum memulai perjalanan,
Tentunya teman-teman harus cari tahu dulu rute yang akan dituju dan sepanjang perjalanan itu jalannya gimana, based on internet maupun validasi orang ke teman kita gitu yang pernah melalui rute itu. Terus terlebih kalau cewek nih, kalau yang mau goes sendiri kayak aku gini, tolong jangan abaikan safety gitu ya. Aku termasuk, menurutku aku ceroboh gitu dalam lingkungan yang belum pernah aku coba. Aku nggak bawa perlindungan apapun. Jadi buat cewek-cewek yang mau memulai goes sendiri jauh, better bawa alat pelindung diri gitu ya. Bawa mungkin bubuk spray, lada spray itu, atau tongkat yang portable itu loh, yang misal segini terus kalau misal dibuka bisa jadi yang panjang itu buat mukul orang nantinya. Pokoknya jangan tangan kosong, kalian tuh bukan Ultraman gitu. Jadi tetap harus bawa alat pelindung diri buat jaga-jaga ya, kayak yang tadi, siapa tahu di hutan musibah kan kita nggak ada yang tahu, mungkin ada hewan buas atau ada orang-orang yang mau jahat sama kita. Jadi please jangan abaikan bahaya. Karena pada saat ini aku cukup terguncang, tadinya aku udah ngeplan nih, jadi Perdas Loop atau berderet di tahun lalu emang aku merencanakan ada 1 tahun sekali, dalam sebulan itu aku menjelajah atau touring gitu ya. Aku udah rencananya tahun 2025 ini mau ke timur lagi gitu, setelah Lombok ke Sumba, ke Sumbawa gitu. Tapi berhubung kemarin kejadiannya cukup membuatku terpukul, kayaknya next aku bakal cari pairing kali ya. Karena sangat nggak memungkinkan buat cewek untuk gue sendiri ke timur gitu setelah kejadian-kejadian yang aku ceritakan tadi. Jadi rencananya aku akan tetap melanjutkan wishlistku gitu ya, bucket listku, tapi dengan pairing, dengan mungkin aku cari teman supaya nggak sendirian banget, karena ya gitulah. Buat teman-teman yang ingin memulai goes jauh kayak aku, mungkin triggernya orang tuh beda-beda ya. Aku nggak bisa memotivasi kalian untuk goes sejauh itu karena motivasinya orang beda-beda gitu. Yang aku pesenin secara teknis aja teman. Kalau secara teknis jangan lupa bawa toolkit. Kalau emang kamu memutuskan untuk berani keluar zona nyaman, keluar kota, karena kondisi di jalan tuh kita nggak ada yang tahu. Terus bawa alat perlindungan diri tadi, terserah kayak, pokoknya jangan senapan lah. Buat teman-teman dan brand yang udah support aku di Perdas Loop ini, aku ucapkan banyak terima kasih, especially Kedai Huma yang udah support, berkolaborasi dari awal hingga akhir acara. Dan aku mengucapkan selamat atas anniversary-nya yang kedua untuk Kedai Huma, dan selamat juga atas kolaborasinya dengan seniman lokal. Ini yang kaos yang aku pakai, kolaborasi sama Mas Praspam. Buat teman-teman yang mau kembaran, buat teman-teman yang mau dapetin t-shirt, merchandise anniversary Huma yang kedua, bisa langsung beli di Kedai Huma. Oke, terima kasih.